Para kadang yang terkasih, saat ini saya Gracius Yusef Iskaryanto Rekso Sumarto dan Mas Bonaventura akan membicarakan mengenai doa kontemplasi berserah diri kepada Allah atau doa kontemplasi sumarah ing Allah adalah doa yang baik. Hal yang kedua, kalau yang lalu kami sudah membahas hal yang pertama, sekarang hal yang kedua. Kita akan membahas hal yang kedua, Mas Buna. Jadi yang lalu kita sudah membahas doa kontemplasi berserah diri kepada Allah atau doa kontemplasi sumarah ing Allah itu adalah doa yang baik. Mengapa? Lalu dijawab oleh Mas Buna, karena sudah membebaskan diri dari ego dan percaya sepenuhnya kepada Allah, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, mempercayakan seluruh jalan kehidupan kita sendiri kepada Allah dan mempercayakan seluruh garis kehidupan seluruh keluarga kita hanya kepada Allah saja. Sedangkan hal baik yang kedua dari doa kontemplasi berserah diri kepada Allah atau doa kontemplasi sumarah ing Allah adalah kita secara sangat sering sekali dapat menerima komunikasi dari Allah kepada kita. Karena Allah itu sangat mengasihi kita semua, maka Allah itu selalu berkomunikasi dengan kita setiap saat, setiap waktu. Nah, menurut pengalaman Mas Buna selama ini, selama Mas Buna sudah diperkenankan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui Roh Suci atau Rasul Suci, apa saja itu hal-hal yang dialami Mas Buna mengenai komunikasi dengan Allah itu melalui Roh Suci atau Rasul Suci Mas Buna. Rahayu, saudara-saudara, teman-teman semua. Begini Pak Is, kalau awal itu saya seringkali mengabaikan rasa suci. Jadi ada kontras sehingga mengabaikan itu dorongan dari siapa itu? Ego saya sendiri. Ya, dari siapa itu? Ya nggak ngerti ya, pokoknya ada bimbingan gitu saya abaikan wis. Ya. Saya kalau ngurus gitu. Yang penting nafsu, saya ego saya jelasnya. Awalnya gitu. Ya, ada bimbingan gitu saya abaikan terus sehingga jadi nggak enak gitu di saya sendiri. Misalnya saya tanya terus dapat jawaban, terus yang terakhir kemarin itu presiden siapa, akhirnya Pak Prabowo. Tapi kan nggak serta merta itu waktu itu saya nggak percaya gitu. Ternyata benar. Saya pun di lingkungan ya saya diem aja, masa ini sih gitu. Oh ternyata benar. Jadi tahapan saya ini masih gimana ya? Kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Masih seneng main-main sama ego saya. Iya. Terus apa lagi? Berbuat sesuatu ya tanya saya ingin apa sih gitu, berbuat sesuatu tapi tanya sama Tuhan itu. Saya mau ambil motor Pak. Motor itu memang benar-benar
lama di saya taruhkan waktu itu Natalan, rumah saya sempit, kendaraan banyak, terus saya pindah di tempat teman saya, sekaligus mau saya kerja, tak suruh dandani gitu, perbaiki ya, supaya jadi baik. Tapi ya gitu 3 tahun 4 tahun saya ambil tuh ada aja yang sesuai itu nggak pas gitu. Terus habis itu saya komunikasi sama Rasa Suci kenapa gitu loh. Cuman dapat jawaban itu baik sebetulnya, cuma nggak sesuai sama kehendaknya Tuhan. Tapi tak paksa untuk ambil. Ya ternyata motornya ya nggak bisa dipakai. Terus akhirnya tak jual. Belum diapa-apakan. Itu salah satunya Pak. Terus ada lagi, terus mau pergi keluar rumah tapi dalam hati Rasa Suci ngasih pemberitahuan. Wong awak kaya ngono kok mbok jak lunga gitu. Ternyata di jalan ya sampai masuk rumah sakit, masuk ambil. Karuan itu. Padahal itu sudah diperingatkan ayah sama ibu atau belum itu? Sudah sih waktu itu. Diperingatkan bagaimana? Ya nek kesel istirahat dulu gitu. Terus keluar dari pagar itu di dada itu ada suara seperti itu. Awak kaya ngono kok mbok jak lunga. Saya gas aja. Akhirnya sembayangan di tengah jalan. Iya. Capek. Itu sakit parah atau enggak itu di tengah jalan? Ya parah sih, cuman pelan-pelan itu saya ikuti bimbingan dari Roh Kudus yang beli air, yang masuk ICU, terus sempat masuk ICU ya? Sempat IGD kok, ICU IGD, terus masuk IGD ditata. Berarti ya parah nih itu? Nggak tahu kok nggak diapa-apain. Artinya untuk jalan kan sudah nggak bisa ya kalau terpaksa masuk IGD. Iya. Habis itu terus saya ikuti, akhirnya bisa. Berarti mengikuti petunjuk dari Roh Suci. Ya tetap Tuhan itu. Dari Tuhan. Walaupun kita mengabaikan, tapi tetap openi tetap karena kasih Tuhan kepada kita itu memang tidak terbatas ya. Terus mendapatkan pelajaran kasih Pak. Iya. Itu misal ya. Misal kalau aku pengen debat sama seseorang, komentari medsos yang nggak baik. Mas Buna juga main medsos juga ya. Terus itu kok ini orang bilang ini nggak sesuai sih sama hal yang umum gitu loh, kok nggak umum gitu. Tak komentari nggak baik. Itu balik lagi ke diri saya sendiri, nanti dada panas, perut mules, gitu. Nggak karuan lah. Tapi ya tetap kayak gitu tuh, antara iya apa enggak ini dari Tuhan atau bukan. Memang saya sakit itu saya masih bingung kayak gitu Pak. Tetap, tapi saya jadi dengan banyak pengalaman itu bertambah. Oh ini benar, oh ini benar, oh ini benar, oh ini ternyata benar. Gitu. Tapi melalui jalan yang sakit Pak. Ya namanya percobaan, kan percobaan selalu gagal, berhasil, gagal ya. Terus sudah Pak, sementara itu. Ya sangat menarik sekali, artinya itu petunjuk dari Tuhan melalui Roh Suci kita, Rasa Suci kita itu selalu diberikan oleh Tuhan. Itu baiknya doa kontemplasi berserah diri kepada Allah atau doa kontemplasi sumarah ing Allah, baiknya yang kedua. Jadi yang pertama dulu itu percaya sepenuhnya, mempercayakan diri sepenuhnya. Terus yang kedua yaitu kita dapat diperkenankan menerima komunikasi dari Allah yang selalu berkomunikasi dengan kita, karena Allah selalu mengasihi kita, dan sebab itu Allah selalu
berkomunikasi dengan kita sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Demikian para kadang semua yang terkasih, semoga para kadang semua yang terkasih dengan seluruh keluarga dilindungi oleh Tuhan, mendapatkan kelimpahan rezeki yang sempurna dari Tuhan, dan diberikan kesehatan setiap harinya oleh Tuhan. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu.